Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Nanifa dengan NIM 2402 13775. Saya akan menjelaskan tugas video mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Oki Sania Rizky. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu data analisis regresi berganda. Dengan tabel di belakang ini, langsung saja saya akan menjelaskan jawabannya. Yang pertama yaitu ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama yaitu, apakah biaya promosi berpengaruh positif terhadap volume penjualan? Yang kedua, apakah jumlah followers berpengaruh positif terhadap volume penjualan? Yang ketiga, apakah biaya promosi dan followers secara simultan berpengaruh terhadap volume penjualan? Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis yang pertama, H0-nya, HO-nya, biaya promosi tidak berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Sedangkan HA-nya, biaya promosi berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Selanjutnya ada hipotesis 2. Hipotesis 2, HO-nya yaitu followers tidak berpengaruh positif terhadap volume penjualan, sedangkan HA-nya followers berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Selanjutnya yang ketiga ada kriteria pengajian. Hipotesis pertama yaitu biaya promosi. HO diterima jika yang pertama T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel, dan yang kedua sigmanya lebih dari 0,05. HA, sedangkan HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel dan sigmanya kurang dari sama dengan 0,05 dan arah koefisiennya yaitu positif. Selanjutnya ada hipotesis 2. Hipotesis 2 ini yaitu followers. Yang pertama, HO-nya diterima jika T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel dan sigmanya lebih dari 0,05. Yang kedua ada HA. HA-nya diterima jika yang pertama T hitung lebih dari T tabel, yang kedua sigmanya kurang dari sama dengan 0,05 dan arah koefisiennya itu positif. Selanjutnya ada analisis data, persamaan regresi. Di sini ada lembar kerja analisis regresi linear berganda, yaitu ada nomor Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan X2 dikali Y. Tabel tersebut bisa dilihat langsung di gambar ini dengan penyajian Y-nya, Y, X1 dan X2-nya sudah ada di soal, sedangkan X1 kuadrat itu belum ada. Jadi cara mencari X1 kuadrat itu dilihat dari X1-nya. X1-nya contoh yang pertama yaitu 5. 5 dikuadratkan bisa menjadi 25. Selanjutnya X2 kuadratnya. X2 kuadrat kenapa bisa jadi X2 kuadrat? Karena kita lihat di X2. Di X2 ada 12. 12 ini sudah ada di soal. Jadi 12 dikali dengan 12 atau 12 maka 2 hasilnya 144. Selanjutnya di kolom sebelahnya ada X1 dikali dengan X2. Dapat dari mana X1 dikali X2 itu? Dari X1 dikali dengan X2. X1-nya itu contoh di nomor 1 5, X2-nya itu 12 di contoh nomor 1 juga. Dapatlah hasilnya 60. Selanjutnya ada X1 dikali Y. X1 dikali Y dapat dari mana? Caranya kita lihat X1. X1-nya 5, sedangkan kita lihat Y itu 40. Jadi 5 dikali dengan 40, hasilnya 200. Selanjutnya ada X2 dikali Y. Dari mana X2 dikali Y? X2 dikali Y dapat dari X2 12 dikali dengan Y-nya 40. Tanpa memperlambat waktu, saya akan singkatkan langsung untuk seluruh jumlahnya. Untuk tabel-tabel yang di bawahnya, caranya seperti yang saya jelasin sebelum itu tadi. Selanjutnya, hasil dari semua tabel ini, berdasarkan tabel itu dapat diketahui N-nya sama dengan 12, sigma Y-nya 711, sigma X1-nya sama dengan 105, sigma X2-nya 210, sigma X1 kuadratnya 989, sigma X2 kuadratnya 3818, sigma X1 dikali X2-nya sama dengan 1937, sigma X1 dikali Y-nya 6548, dan sigma X2Y-nya 12911. Baiklah, selanjutnya ada persamaan linear. Persamaan linear berganda dengan menggunakan dua variabel bebas. Rumusnya ada di sini, saya tampilkan.
Selanjutnya kita langsung cari saja matriks. Matriks A. Matriks A sudah saya tampilkan juga di sini di layar ini. Matriks A cara pengerjaannya yaitu kolom pertama, kemudian kita buat lagi di sebelahnya 2 kolom. Ini jumlahnya 3 kolom, tapi kita buat 2 kolom saja. Kemudian kita kali silang seperti yang sudah ada di contoh. Dan yang saya buat ini. Hasilnya determinan A itu 1746. Kemudian cara cari matriks A1 pun sama seperti itu. Cara carinya kita buatkan 2 kolom baru setelah di sebelahnya, kemudian kita kali silang lagi. Dapatlah hasilnya perkalian penjumlahan dan pengurangan itu. Dan di akhir hasil determinan A1-nya 7848. Kemudian matriks A2-nya juga sama dengan hasil determinan A-nya 1300 dengan determinan A2-nya 1314. Begitupun matriks A3 sesuai dengan rumus saya masukkan angkanya, dapatlah hasilnya 4806 matriks A3-nya. Jadi matriks determinan A1, A2, A3, dan A dapat diperoleh nilai sebagai berikut. Matriks determinan A-nya sebanyak 1746, matriks A1-nya 7848, matriks A2-nya 1314, dan matriks A3-nya 4806. Kemudian kita menentukan koefisien regresi. Menentukan koefisien regresi sudah saya cantumkan di sini. Dan di sini ada tabel nilai prediksi. Tabel nilai prediksi bagaimana cara carinya itu sudah ada di rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Kita masukkan seluruh angka yang sudah kita cari, kita masukkan dan dapatlah hasilnya segitu. Selanjutnya ada menghitung koefisien determinan R kuadrat dengan rumusnya sudah ada juga saya cantumkan. Kemudian ada tabel untuk menghitung koefisien determinasi, yaitu Y prediksi yang baru Y dikurang Y prediksi pangkat 2 dan Y dikurang Y bar pangkat 2. Itu sudah tercantum semua angka-angka dan jumlah-jumlahnya. Selanjutnya ada jumlahnya, jumlah Y dikurang Y prediksi pangkat 2 yaitu 4763, sedangkan sigma Y dikurang Y bar pangkat 2 yaitu 1540,750. Berdasarkan lembar kerja tersebut, maka dapat dihitung koefisien determinasi sebagai berikut. Dengan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma Y dikurang Y prediksi pangkat 2 dibagi sigma Y dikurang Y bar pangkat 2. Dapatlah angkanya ini dan hasilnya 0,997. Selanjutnya ada formula untuk menghitung koefisien determinasi yang disesuaikan. Dengan rumus R kuadrat adjustive sama dengan R kuadrat P dalam kurung 1 dikurang R kuadrat per N dikurang P dikurang 1. N itu ada jumlah, sedangkan nilai R kuadratnya 0,997. N-nya sama dengan 12, P-nya sama dengan 2. Kita masukkan angkanya dapatlah 0,996. Selanjutnya 0,996 itu kita jadikan persen, jadi 99,63%. Selanjutnya yang keempat ada hitung kesalahan baku estimasi. Hitung kesalahan baku estimasi ini rumusnya sudah ada, di sini saya cantumkan. Kita masukkan rumusnya dan masukkan angka-angkanya, dapatlah hasilnya 0,727. Maaf, sebelumnya untuk mempersingkat waktu dan durasi, saya tidak terlalu menjelaskannya, tapi semoga yang saya jelaskan bisa mengerti. Selanjutnya ada yang kelima, kesalahan baku koefisien regresi. Dengan rumus SB sama dengan akar SE pangkat 2 dibagi dengan determinan A dikali dengan K2.
A-nya sama dengan udah didapatkan 1746, SE-nya sudah dapat juga sebelumnya 0,727, SE kuadratnya didapati dari angka SE dipangkati 2, yaitu 0,528529. Selanjutnya ada menghitung kofaktor matriks. Menghitung kofaktor matriks sudah dicantumkan di lembar saya, langsung saja mempersingkat. Dapat K1-nya dapat 24.033, kofaktor 2-nya 1716, kofaktor K33-nya dapat 843. Cara menghitung kesalahan baku, intercept, dan koefisien regresinya yaitu rumusnya sudah saya cantumkan dan langkah-langkahnya juga sudah saya cantumkan. Dapatlah hasil 0,505. Selanjutnya menghitung nilai F hitung. Menghitung nilai F hitung juga sudah tercantumkan rumusnya, yaitu F sama dengan R kuadrat dalam kurung K dikurang 1 dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat N dikurang K. Dapatlah angka-angka yang sudah kita cari, kita masukkan hasilnya. F hitungnya 1496,85. Menentukan F tabel derajat bebasnya, yaitu DF1-nya K dikurang 1 sama dengan 2, DF2-nya N dikurang K sama dengan 9. Pada A sama dengan 5%, jadi F tabelnya 0,05 2 dibagi 9 sama dengan 4,26. Jadi karena nilai F hitung itu 1496,85 lebih besar dari nilai F tabel 4,26, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya yang ketujuh, menghitung T hitung. Rumusnya T sama dengan B1 dibagi dengan S B1. A-nya kita cari T X1-nya. T X1 dapatlah hasilnya 1,044. TX2-nya dapatlah 5,451. Dengan DF A rumusnya N dikurang K, atau kita masukkan angkanya 0,05, 12 dikurang dengan 3, maka diperoleh nilai T tabel sebesar 1833. Karena nilai T hitung 1044 lebih kecil dari nilai T tabel, maka T tabel 1833, maka dapat disampaikan bahwa variabel biaya promosi belum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap volume penjualan, sedangkan nilai T hitung 5.451 lebih besar dari nilai T tabel. Baiklah, sekian penjelasan nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 jawabannya, menurut saya model regresi tersebut belum layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun peramalan penjualan. Meskipun memiliki nilai R kuadrat yang sangat tinggi, yaitu sebesar 92%. Nilai R kuadrat yang sangat tinggi memang menunjukkan bahwa sebesar 92% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan dijumlahkan karyawan pemasaran, sedangkan sisanya 8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Akan tetapi dalam analisis regresi, tingginya nilai R kuadrat saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa model sudah baik dan dapat dipercaya. Model regresi seharusnya memenuhi asumsi-asumsi klasik agar menghasilkan estimator yang bersifat blue atau base linear unbiased estimator. Berdasarkan hasil penelitian asumsi klasik diketahui bahwa yang pertama, uji normalitasnya terpenuhi dan penjelasannya sudah saya tulis. Yang kedua, uji multikolinearitasnya tidak terpenuhi, alasannya juga saya sudah tulis. Yang ketiga, uji heteroskedastisitasnya tidak terpenuhi. Dengan keterangan tersebut, yang keempat, uji linearitasnya terpenuhi, dan yang kelima, uji autokorelasinya terpenuhi. Kesimpulannya, saya letakkan di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Untuk mempersingkat durasi, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.